Widya Prada. 1. Widya Prada sedang melakukan penelitian tentang keanekaragaman hayati di hutan tropis Indonesia. Metode apa yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi jumlah spesies dalam suatu area hutan yang luas? A. Metode mark recapture. B. Metode transek garis. C. Metode plot kuadrat. D. Metode point count. E. Metode remote sensing. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode transek garis adalah yang paling efektif untuk mengestimasi keanekaragaman spesies di area hutan yang luas. Metode ini memungkinkan pengambilan sampel secara sistematis sepanjang garis yang ditentukan, mencakup area yang lebih luas dibandingkan metode lainnya. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam analisis DNA mitokondria untuk studi filogenetik, Widya Prada menemukan bahwa dua spesies memiliki sekuensi yang identik. Apa interpretasi paling tepat dari temuan ini? A. Kedua spesies tersebut adalah spesies kriptik. B. Terjadi kesalahan dalam ekstraksi DNA. C. Kedua spesies mengalami konvergensi evolusi. D. Sampel tersebut berasal dari individu yang sama. E. Terjadi transfer gen horizontal antar spesies. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sekuens DNA mitokondria yang identik pada dua spesies yang berbeda secara morfologi dapat mengindikasikan adanya spesies kriptik, yaitu spesies yang secara genetik berbeda namun sulit dibedakan secara morfologi. Kita masuk soal berikutnya. 3. Widya Prada mengamati pola distribusi spasial dari suatu spesies tumbuhan endemik. Jika indeks Morishita Hone menunjukkan nilai 1.5, apa yang dapat disimpulkan? A. Distribusi spesies tersebut acak. B. Distribusi spesies tersebut seragam. C. Distribusi spesies tersebut mengelompok. D. Tidak ada pola distribusi yang signifikan. E. Spesies tersebut mengalami kepunahan lokal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa indeks Morishita Hone dengan nilai lebih besar dari 1 atau dalam hal ini 1.5 mengindikasikan bahwa distribusi spesies tersebut cenderung mengelompok atau terkonsentrasi di area tertentu. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam studi fenologi tumbuhan, Widya Prada mengamati bahwa suatu spesies berbunga lebih awal dari biasanya. Faktor lingkungan apa yang paling mungkin menyebabkan perubahan ini? A. Peningkatan curah hujan. B. Peningkatan suhu rata-rata. C. Penurunan kelembaban udara. D. Peningkatan intensitas cahaya. E. Perubahan komposisi tanah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peningkatan suhu rata-rata akibat perubahan iklim sering dikaitkan dengan pergeseran waktu berbunga pada tumbuhan. Fenomena ini dikenal sebagai phenological shift dan merupakan indikator penting dalam studi dampak perubahan iklim terhadap ekosistem. Kita masuk soal berikutnya. 5. Widya Prada melakukan analisis BLAST pada sekuens DNA dari spesimen yang tidak dikenal. Hasil menunjukkan kecocokan 95% dengan spesies A dan 93% dengan spesies B. Apa langkah paling tepat selanjutnya? A. Menyimpulkan spesimen tersebut adalah spesies A. B. Melakukan analisis filogenetik lebih lanjut. C. Mengabaikan hasil dan melakukan sequencing ulang. D. Mendeklarasikan spesimen sebagai spesies baru. E. Menggabungkan spesies A dan B menjadi satu takson. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meskipun ada kecocokan tinggi dengan spesies A, perbedaan persentase yang kecil dan kecocokan yang juga tinggi dengan spesies B mengindikasikan perlunya analisis lebih lanjut. Analisis filogenetik dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang hubungan evolusi spesimen tersebut dengan kedua spesies yang mirip. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam studi ekologi komunitas,
Widya Prada menghitung indeks Simpson atau D sebesar 0,8. Apa interpretasi yang tepat dari nilai ini? A. Komunitas memiliki keanekaragaman rendah. B. Komunitas memiliki keanekaragaman tinggi. C. Komunitas didominasi oleh satu spesies. D. Komunitas memiliki distribusi spesies yang merata. E. Tidak ada kesimpulan yang dapat diambil. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa indeks Simpson atau D berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang mendekati 1 menunjukkan keanekaragaman yang rendah. Nilai 0,8 mengindikasikan bahwa komunitas tersebut memiliki keanekaragaman yang relatif rendah atau terdapat dominasi oleh beberapa spesies tertentu. Kita masuk soal berikutnya. 7. Widya Prada menemukan populasi tumbuhan yang menunjukkan variasi fenotipik tinggi dalam kondisi lingkungan yang berbeda. Fenomena apa yang paling mungkin menjelaskan observasi ini? A. Spesiasi simpatrik. B. Plastisitas fenotipik. C. Genetic drift. D. Efek founder. E. Seleksi disruptif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa plastisitas fenotipik adalah kemampuan suatu genotip untuk menghasilkan fenotip yang berbeda sebagai respon terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Fenomena ini sering diamati pada tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang bervariasi tanpa perubahan genetik. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam analisis metagenomik, Widya Prada menemukan sekuens gen yang tidak dikenal dalam sampel tanah. Pendekatan apa yang paling tepat untuk mengidentifikasi fungsi potensial dari gen tersebut? A. Analisis homologi sekuens. B. Cloning dan ekspresi gen. C. Knockout gen pada organisme model. D. Analisis struktur protein in silico. E. Studi ekspresi gen in situ. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis homologi sekuens adalah pendekatan awal yang paling efisien untuk memprediksi fungsi potensial dari gen yang tidak dikenal dalam studi metagenomik. Metode ini membandingkan sekuens yang ditemukan dengan database gen yang sudah diketahui fungsinya, memberikan petunjuk awal tentang kemungkinan fungsi gen tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 9. Widya Prada mengamati pola distribusi spesies burung di sepanjang gradien ketinggian. Jika ditemukan bahwa kekayaan spesies menurun secara linear dengan peningkatan ketinggian, teori ekologi apa yang paling relevan untuk menjelaskan fenomena ini? A. Teori biogeografi pulau. B. Hipotesis intermediate disturbance. C. Teori metabolisme ekologi. D. Hipotesis Rapoport. E. Teori neutral biodiversity. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa hipotesis Rapoport menyatakan bahwa rentang toleransi lingkungan spesies meningkat seiring dengan latitud atau ketinggian. Penurunan kekayaan spesies secara linear dengan peningkatan ketinggian sering dikaitkan dengan hipotesis ini, di mana spesies pada ketinggian lebih tinggi memiliki rentang toleransi yang lebih luas namun jumlah spesies total lebih sedikit. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam studi interaksi tumbuhan polinator, Widya Prada menemukan bahwa suatu spesies anggrek hanya dapat dibuahi oleh satu spesies lebah tertentu. Apa istilah ekologi yang paling tepat untuk menggambarkan hubungan ini? A. Mutualisme fakultatif. B. Mutualisme obligat. C. Komensalisme. D. Koevolusi. E. Mimikri batesial. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa hubungan di mana suatu spesies anggrek hanya dapat dibuahi oleh satu spesies lebah tertentu merupakan contoh klasik dari mutualisme obligat. Kedua spesies saling bergantung secara eksklusif satu sama lain untuk reproduksi atau anggrek dan sumber makanan atau lebah menunjukkan tingkat spesialisasi yang tinggi dalam interaksi ekologi. Kita masuk soal berikutnya.